Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan kuliah tentang keperawatan paliatif dan menjelang ajal atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan end of life ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan perawatan paliatif dan menjelang ajal itu apa? Silakan. Ya, Pak? Bu Christine mungkin bisa? Apa, Bu? Bu, ngapunten, Bu. Saya tadi izin ngambil ballpoint. Oh, izin ngambil ballpoint. Siapa yang bisa menjelaskan keperawatan paliatif dan menjelang ajal? Pak PJMK? Oke, Bu. Perawatan paliatif itu sepemahaman saya itu pelayanan pada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif atau tidak dapat disembuhkan secara medis gitu, Bu. Oke, ada yang lain atau ada yang mau menambahkan, ada pendapat lain? Ya, mohon izin. Kalau perawatan paliatif meneruskan dengan yang disampaikan Pak Rizal, perawatan paliatif itu fokusnya adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Oke. Kalau menjelang ajal apa? Perawatan menjelang ajal. Fase terminal. Fase terminal. Oke. Ini ada gambarnya ya saya ya. Ada gambarnya bahwa perawatan menjelang ajal itu merupakan bagian dari perawatan paliatif. Terima kasih ya. Berarti yang saya tuliskan di sini itu betul ya. Banyak yang masih awam dengan istilah keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Keperawatan menjelang ajalnya sudah betul, tapi keperawatan paliatifnya masih menggunakan definisi yang lama ya. Jadi kalau ini saya gambarkan keperawatan menjelang ajal itu supaya kalau meninggal tuh masuk ke surga gitu ya kayaknya ya gambarnya itu ya ilustrasinya. Dan dia merupakan bagian dari keperawatan paliatif. Ya. Mohon ininya di-mute dulu kalau yang ruangannya noise ya. Nah, perawatan paliatif itu memang tujuannya adalah mengurangi nyeri, meningkatkan kenyamanan, kemudian bisa hidup pasiennya sebaik mungkin dan selama mungkin ya. Nah, ini yang saya katakan ada kesalahan yang untuk pengertian lama memang keperawatan paliatif itu untuk pasien yang sudah tidak berespon terhadap pengobatan, itu sekarang masuk ke dalam keperawatan menjelang ajal ya. Jadi secara pengertian, perawatan paliatif adalah perawatan interdisipliner yang berfokus pada pasien dengan penyakit serius atau mengancam nyawa. Dengan tujuan mengurangi beban penyakit, meringankan penderitaan, dan mempertahankan kualitas hidup dari saat setelah terdiagnosa. Ini tulisannya salah ini, terdiagnosia. Jadi bukan hanya pada pasien yang sudah tidak berespon terhadap pengobatan. Kalau yang tidak berespon terhadap pengobatan, masuknya kepada hospice care ya atau perawatan menjelang ajal. Itu sekarang menjadi bagian dari perawatan paliatif. Tetapi untuk perawatan paliatif di era tahun 2000 dan seterusnya itu adalah untuk semua pasien sejak terdiagnosa. Sebentar ini ada yang Bu Christine, maaf saya mute ya Bu.
Kayaknya di ruangannya banyak yang bersuara ya. Nah, menurut WHO, apa pengertian perawatan paliatif itu adalah suatu pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan keluarga, families ya ini, bukan family, families yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang mengancam nyawa melalui pencegahan, menghilangkan atau mengurangi penderitaan, dengan cara identifikasi awal, assessment yang baik, treatment, oh ini saya ngelamun, ini tulisannya salah semua, treatment nyeri, serta masalah lain, baik itu masalah fisik, psikososial, maupun spiritual. Nah ini sejarahnya, saya rasa kita tidak terlalu ini di sejarah ya, tapi perlu diketahui bahwa perawatan paliatif itu dimulai di Romawi sejak abad ke-4 ya di Fabiola. Kemudian sejak abad ke-19 keperawatan paliatif itu berkembang dengan gerakan hospice ya untuk di beberapa gereja, beberapa pelayanan keagamaan, para pemimpin agama mendirikan hospice terutama di London dan Irlandia ya. Untuk pasien yang sakit dan menjelang ajal dengan fokusnya adalah nyeri, mengurangi nyeri ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyebutkan tadi bahwa paliatif itu adalah untuk pasien yang sudah tidak dapat diobati, itu menggunakan paradigma tahun abad ke-19. Nah, untuk saat ini keperawatan paliatif sudah berkembang pesat ya, termasuk di Indonesia, diawali dari volunteer, kemudian berkembang menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan. Dan palliative care itu cakupannya luas, di dalamnya ada end of life care atau perawatan menjelang ajal itu sendiri. Ini paradigmanya, ya. Tahun 90 adalah perawatan total dan aktif penderita yang penyakitnya tidak lagi responsif terhadap upaya kuratif apapun. Ya. Sedangkan untuk saat ini berubah menjadi perawatan paliatif itu dimulai sejak terdiagnosa penyakit sampai akhir hayat. Jadi untuk saat ini tidak mempedulikan apakah itu stadiumnya dini atau stadium lanjut, masih bisa disembuhkan atau tidak, bagaimana prognosisnya. Nah, itu sekarang semuanya masuk ke dalam perawatan paliatif. Jadi kita harus merubah mindset yang lama dan diteruskan dengan memberi dukungan kepada anggota keluarga yang berduka. Untuk model saat ini yang dipakai sejak tahun 2000 adalah namanya Integrated Model of Palliative Care. Integrated Model of Palliative Care ini dimulai dari saat diagnosis Bapak Ibu, sampai meninggal, sampai berkabung bagi keluarga. Jadi perawatannya untuk pasien, mulai dia didiagnosis ya. Jadi kemudian bagaimana dia menghadapi terapi dan responnya, kuratif, kemudian perawatan biopsikososial, spiritual, kultural, ya di palliative care, serta pengobatan mainstream. Pengobatan mainstream itu ya maksudnya pengobatan modern ya, pengobatan biasa yang dengan obat-obatan biasa. Untuk saat ini pasien-pasien tertentu yang terdiagnosa penyakit kronis itu mendapatkan ajuvan keperawatan paliatif. Diberikan sampai kapan? Sampai orangnya meninggal, sampai memberikan dukungan kepada keluarganya yang berduka. Jadi cakupannya cukup luas ya. Ini adalah beberapa dasar pelayanan paliatif menurut Badan Kesehatan Dunia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Ya, tujuannya meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Memang semua orang akan meninggal ya. Orang nggak ngapa-ngapain tersedak juga meninggal ya. Jalan ke depan rumah ketabrak meninggal ya. Kemudian sakit
meninggal, tidak sakit meninggal, ada yang tidur meninggal ya. Jadi dasar pelayanan paliatif adalah harus menganggap bahwa kematian itu sebagai proses yang normal. Mau berlari kemanapun, sembunyi dimanapun, kalau waktunya sudah habis, kontraknya di dunia, waktunya meninggal, dengan cara apapun ya akan meninggal, gitu ya. Bukan hanya karena penyakitnya. Dan yang kedua adalah bukan mempercepat atau menunda kematian. Jadi tidak bertujuan untuk mempercepat atau menunda kematian. Prinsip yang ketiga, mengurangi nyeri dan keluhan lain yang mengganggu, seperti mual, muntah, penurunan kualitas hidup yang lain karena keluhan fisik ya, sesak nafas ya, gangguan kulit, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga keseimbangan psikologi dan spiritual, nanti yang akan banyak dibahas dengan Bu Dr. Rizky. Berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayat, dan berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Jadi pelayanan paliatif itu bukan hanya kepada pasiennya, tetapi juga pada keluarganya. Mulai dia didiagnosa, mempersiapkan keluarganya juga ya, termasuk. Ini adalah beberapa tujuan ya. Tujuan kalau digambarkan di dalam logo-logo paliatif itu ada, yang pertama adalah treats the whole person ya, merawat individu secara keseluruhan ya. It's an extra layer of support for all. Jadi menambah perawatan yang sudah ada, yang tadi disebut sebagai perawatan atau treatment yang konvensional atau treatment yang biasa, ditambahkan dengan perawatan paliatif. Memberikan dukungan kepada keluarga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Ya. Jadi ini ada beberapa tujuan perawatan paliatif Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengurangi penderitaan, ya. Mengurangi penderitaan fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan lain-lain ya. Yang bisa diusahakan tentu saja, kalau yang tidak bisa ya nggak bisa memang. Memperpanjang usia jika memungkinkan, meningkatkan kualitas hidup. Yang tidak kalah menarik adalah meningkatkan kualitas kematian ya. Kualitas kematian itu yang seperti apa ya? Mungkin kalau orang Muslim disebut sebagai meninggal dengan husnul khotimah ya. Jadi dia secara psikologis dan spiritual, pasien dan keluarganya sudah siap. Kemudian meninggal secara bermartabat atau dignity ya. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan kepada keluarga. Untuk siapa keperawatan paliatif dan menjelang ajal itu diberikan kepada individu yang sedang menghadapi berbagai penyakit kronis ya. Jadi yang termasuk penderita yang berhak mendapatkan perawatan paliatif adalah penderita kanker. Kalau kanker mungkin semuanya sudah tahu ya. Tapi yang mungkin nggak banyak tahu adalah penyakit jantung ya. Ternyata penyakit pasien yang gagal jantung itu juga semestinya mendapatkan perawatan paliatif. Kalau yang saat ini kayaknya untuk jantung ini tidak banyak tersentuh ya. Gagal ginjal ya, saya kurang paham untuk area ginjal ini, apakah pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis itu apakah sekarang sudah mendapatkan perawatan paliatif atau tidak. Alzheimer, kalau Alzheimer kayaknya iya. HIV/AIDS sekarang mulai banyak dikembangkan, bahwa HIV/AIDS itu perawatan paliatifnya sudah banyak dikembangkan. Pasien COPD ini kayaknya enggak ya, tidak banyak dikembangkan, belum banyak ya, terutama di Indonesia. Kemudian penyakit ALS, sklerosis, serta penyakit kronis lain. Selain itu, juga individu dengan penyakit terminal ya. Penyakit terminal itu yang sakit jelas akan meninggal, yang secara statistik itu bisa diketahui kapan meninggalnya. Kalau dulu di sinetron-sinetron itu meninggal kurang 3 bulan, meninggal kurang 6 bulan, itu namanya dengan
penyakit terminal ya. Atau pasien yang kondisinya makin lama makin memburuk ya. Apa itu kondisi terminal atau terminal illnesses? Yaitu suatu proses yang progresif menuju kematian, berjalan melalui satu tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual bagi individu di mana ya, ini ngelamun, ini ngetiknya dari tadi, mohon maaf Bapak Ibu, di mana pengobatan medis sudah tidak mungkin menyembuhkan ya. Jadi semua individu ini berhak mendapatkan perawatan paliatif dan menjelang ajal. Ruang perawatan paliatif seperti yang diilustrasikan sebelumnya, modelnya ini lebih berkaitan dengan model ya Bapak Ibu. Model-model perawatan paliatif yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia itu banyak, nanti juga akan saya jelaskan ada di slide tertentu ya, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, rumah sakit, baik negeri maupun swasta, atau pusat-pusat pelayanan hospice ya. Nah, itu semua disebut sebagai perawatan paliatif. Jadi ruang lingkupnya begitu orang itu terdiagnosis ya, terdiagnosis penyakit kronis ya, maka dia sudah masuk, harusnya bisa mendapatkan dukungan perawatan paliatif, yaitu pasien yang terdiagnosis dengan penyakit kronis atau penyakit serius atau penyakit yang mengancam nyawa. Ya, jadi perawatan paliatif diberikan apa kalau mulai terdiagnosis ya, pengobatan ya, memang penekanannya pada cure atau pengobatan. Kemudian semakin ke tengah dengan meningkatnya memburuknya kondisi atau progresi penyakit, maka cure dengan care. Tapi sebenarnya kalau keperawatan mestinya ya mulai sini ya, mulai awal ya. Ini yang ada saat ini, kita nanti bisa protes ya. Care mestinya mulai awal ya. Kemudian yang terakhir adalah hospice. Ya, hospice itu lebih kepada care ya. Jadi bagaimana orang itu meninggal dengan tenang, bagaimana dia lebih mempersiapkan ke arah sana ya. Jadi hospice care itu apa? Hospice care adalah sarana pelayanan kesehatan khusus dimulai ketika pengobatan itu dihentikan karena pasiennya sudah tidak bisa sembuh dari dari sakitnya. Dan secara statistik dokter berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, berdasarkan studi epidemiologi dapat diprediksi harapan hidupnya sudah rendah. Itu nanti dirawat di hospice care. Baru kemudian sampai meninggal dan berkabung atau berduka untuk keluarga. Ini yang sebenarnya mirip digambarkan dengan diagram yang berbeda. Apa saja cakupan pelayanan keperawatan paliatif? Ada banyak Bapak Ibu, mulai fisik, emosi dan coping, praktis, spiritual ya. Fisik itu ya nyeri, kelelahan, mual, dan seterusnya itu dengan berbagai macam ya pelayanannya. Diberikan obat-obatan, diberikan nutrisi, terapi fisik, latihan nafas dalam, ya, terapi komplementer. Terapi komplementer itu untuk mengatasi keluhan fisik. Bagaimana dengan emosi dan coping ya? Misalnya masalahnya itu depresi, cemas, takut. Apa saja cakupan pelayanannya? Cakupannya berupa konseling, dukungan sebaya, pertemuan keluarga, kemudian rujuk ke psikolog atau psikiater jika perlu ya. Dengan masalah praktis apa ya? Misalnya keuangan ya, masalah hukum, masalah dengan asuransi, pekerjaan, dan advance directive. Advance directive ini kayaknya belum banyak di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi advance directive adalah keinginan tertulis dari seseorang yang dibuat pada saat dia masih fungsi kognitifnya baik, ya, tentang apa yang harus dilakukan terhadap tubuhnya, terhadap hartanya, jika dia nanti sudah tidak bisa memberikan keputusan. Misalnya, kalau saya sudah dalam kondisi cardiac arrest,
saya maunya DNR, itu namanya Advanced Directive. Itu ditulis pada saat dia masih fungsi kognitifnya baik. Kalau di luar negeri ini sudah sangat umum. Nah, keperawatan paliatif itu mencakup bantuan dalam hal-hal yang praktis seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana mengakses bantuan dari pemerintah misalnya, bagaimana mengakses rumah singgah, bagaimana dengan bantuan transportasi, itu termasuk ke dalam cakupan pelayanan paliatif. Termasuk bantuan dalam bahasa teknis dan hukum yang kadang-kadang sangat membingungkan ya. Nah, spiritual, ya apa yang pelayanan spiritual itu? Mengeksplorasi nilai, keyakinan, agama. Tujuannya adalah supaya individu itu mencapai kedamaian dan menerima ya. Jadi kalau fase kehilangan dari Kubler-Ross itu yang terakhir adalah menerima, bagaimana seorang individu yang mengalami penyakit kronis itu bisa menerima penyakitnya, dan sehingga dia akan meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah komponen perawatan paliatif. Yang pertama adalah mengenali gejala, ya, fisik, emosi, sosial, spiritual, ya. Kemudian bersama-sama dengan pasien dan keluarga mengidentifikasi. Sebenarnya tujuan yang mau dicapai apa, ya, untuk dia. Masing-masing individu sepertinya berbeda. Kemudian memahami kemungkinan kesulitan pasien dan keluarga membuat keputusan, ya. Dan membantu advance directive berkaitan dengan perawatan yang diinginkan jika suatu saat tidak mampu membuat keputusan. Ada beberapa model pelayanan paliatif yang ada di dunia secara umum. Yang pertama adalah hospice care. Ya, hospice care itu ditawarkan untuk perawatan paliatif yang paling akhir atau pada pasien yang sudah menjelang ajal. Hospice care diperuntukkan pada pasien yang prognosisnya diperkirakan secara statistik itu kurang dari 6 bulan. 6 bulan atau kurang ya. Nah, hospice care bisa dilaksanakan di rumah, dengan kunjungan rumah, dengan nursing home. Nursing home beda dengan perawatan di rumah ya. Nursing home itu berarti ya kayak panti jompo gitu kalau di Indonesia. Ya. Nursing home atau unit perawatan di rumah sakit ya. Kemudian ada program palliative care. Program palliative care ini ditawarkan di rumah sakit di mana ada fasilitas keperawatan dan fasilitas tenaga kesehatan yang spesialis yang lain ya. Mulai terdiagnosis sampai meninggal. Ada yang bentuknya rawat jalan ya, ada yang bentuknya program perawatan paliatif di komunitas. Nah, di Indonesia termasuk di seluruh dunia, program perawatan paliatif di komunitas ini adalah sebagai tim konsultasi yang bekerja sama dengan hospice untuk pasien sakit serius yang belum bisa masuk hospice untuk saat ini ya. Yang ini yang ada di Indonesia, ya jadi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, rumah perawatan tadi, dan fasilitas kesehatan yang lain bentuknya yang ada. Ini ada domain perawatan paliatif ya. Yang pertama adalah struktur dan prosesnya itu bentuknya selalu interdisiplin. Berdasarkan tujuan perawatan pasien atau keluarga, prognosis, disposisi, maksudnya pasiennya nanti mau, apakah ada harapan untuk dipulangkan, apakah ke rumah, apakah ke puskesmas, ya misalnya di rumah sakit, dan keamanan. Aspek fisik ya, keluhan, status performance, diagnosa medis, medikasi yang didapat, itu nanti termasuk kepada domain perawatan paliatif yang berkualitas. Aspek psikologi dan psikiatri ya tadi ya sudah saya jelaskan juga di sebelumnya bahwa psikologis dan psikiatri ini sangat penting untuk perawatan paliatif. Bagaimana mengatasi kecemasan, depresi, ketakutan. Dan yang terpenting adalah mengembangkan strategi coping, Bapak Ibu. Bagaimana strategi coping itu membantu
pasien dan keluarga mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan psikologis dan psikiatri. Nah, pada beberapa kondisi, mungkin pasien membutuhkan terapi farmakologis atau terapi non-farmakologis. Dukungan psikis dan psikiatri ini, Bapak Ibu, berlanjut sampai dengan mempersiapkan keluarga untuk berduka dan berkabung. Ini kayaknya yang belum terlalu banyak dikembangkan di Indonesia ya. Mungkin karena dana asuransinya tidak sampai mencakup ke arah sana. Kalaupun ada, seperti yang saya tahu dikembangkan ke Sutomo, di Sutomo itu, polipaliatif dan bebas nyeri itu, outreach programnya itu sampai berduka dan berkabung, itu bukan karena dukungan dari BPJS misalnya ya, tetapi karena banyak dari relawan, dari dukungan donasi, atau memang karena passion dari tenaga kesehatannya itu sendiri ya, bukan karena uang, karena memang ingin membantu ya. Maksudnya tidak digaji kalau untuk memberikan dukungan kepada keluarga setelah pasiennya meninggal. Nah, aspek sosial itu meliputi komunikasi, interaksi, dukungan, krisis kepada caregiver. Ya, krisis caregiver. Krisis yang dialami oleh pemberi asuhan ya. Komunikasi apa ya? Komunikasi antar tim, komunikasi bagaimana mendapatkan bantuan fasilitas dari sumber-sumber yang ada, dan di dinas sosial misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian aspek spiritual dan keagamaan, ya ini sudah jelas. Spiritual berbeda dengan agama ya. Jadi perawatan paliatif itu perlu menggali agamanya pasien dan keyakinan spiritualnya itu apa. Ya, sehingga dia mencapai penerimaan diri yang baik ya. Kalau di dalam Islam mungkin bagaimana dia memerankan peran sebagai orang yang sakit ya. Bagaimana dia bertobat, bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia menerima sakitnya dengan bersyukur ya, dan seterusnya, dan bersabar ya. Syukur, sabar, sholat kalau di dalam, dan bertobat kalau di dalam Muslim ya. Kalau di agama lain saya rasa juga sama sebenarnya ya, intinya hanya ritual keagamaannya yang agak sedikit berbeda ya. Kemudian aspek budaya ini sangat penting ya, karena dia sudah melandasi hampir semua sendi kehidupan, termasuk spiritualitas seseorang, kemudian kecerdasan emosional, kemudian kemampuan coping itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Maka perawatan paliatif itu mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menggali budaya dan memanfaatkan budaya yang dianut oleh pasien supaya mendapatkan untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan ya. Yang ketujuh adalah perawatan pasien yang sedang sakaratul maut ya, bagaimana mengatur kehadiran keluarga, orang terdekat, mengenali rekognisi apa yang dirasakan oleh pasien dan keluarga, tidak bersifat judgmental ya. Bagaimana membangun komunikasi, bagaimana memberikan edukasi, nanti yang Bapak Ibu perlu berikan ya di di video, dan bagaimana memberitahukan tentang prognosis ya. Dan juga tidak kalah penting adalah aspek etik dan hukum. Prinsip perawatan paliatif care ini juga sebenarnya masih sangat berhubungan dan mirip dengan yang tadi ya. Jadi ruang lingkupnya seperti saya jelaskan tadi bahwa ruang lingkup perawatan paliatif dan menjelang ajar itu adalah penyakit kronis. Semua pasien dengan sakit kronis atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, mulai terdiagnosis sampai meninggal, sampai dia sudah pergi meninggalkan, berpindah alam, itu ruang lingkup perawatan paliatif. Waktunya ya, diagnosis sampai meninggal. Berpusat pada pasien dan keluarga ya. Knowledge dan skill yang dibutuhkan ini active care ya.
serta membutuhkan manajemen yang spesifik untuk kondisi yang spesifik. Dan yang terpenting adalah seamless care atau perawatan yang integral. Ya, jadi perawatan paliatif itu mungkin berjenjang ya, mulai dilaksanakan di rumah sakit, dilaksanakan di pusat-pusat pelayanan, mulai pasiennya terdiagnosa, berobat ke puskesmas, berobat di unit rawat jalan, sampai di hospice care, sampai pasiennya meninggal itu harapannya adalah integral. Prinsip yang lain adalah komunikasi yang efektif ya, Bapak Ibu, bahwa pasien yang sakit kronis dan menjelang ajal itu akan dirawat oleh tim multidisipliner ya. Perawat, ada keluarga, ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada ahli gizi, ada psikolog, ada rohaniawan, ada relawan, ada farmasi klinis biasanya, ada fisioterapis, ada sosial medis ya, sosial medis termasuk diantaranya adalah pekerja sosial ya. Itu semua untuk bisa memberikan perawatan yang baik harus menjalankan komunikasi yang efektif. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bekerja sama. Yang satu maunya apa, yang satunya ini, dokter spesialis yang A mau ini, misalnya pasien gagal jantung. Ya, gagal jantung plus DM ya, karena DM dulu dia kemudian mengalami gagal jantung, karena gagal jantung dan DM dia juga mengalami penyakit ginjal kronis gitu ya. Jadi dokter jantungnya mau yang ini, dokter internalnya mau yang seperti ini, dokter renalnya mau yang seperti ini, itu yang nggak akan bisa terjadi. Jadi kalau untuk perawatan paliatif semua harus melakukan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Holistik ya, prinsip yang lain adalah holistik ya. Semua aspek dilihat untuk pasien dan keluarga itu, mulai penyakitnya, bagaimana aspek fisik dari pasien, bagaimana psikologis, bagaimana sosial, bagaimana dia menjalankan kehidupannya sehari-hari, harapan dan tujuannya seperti apa, itu merupakan perawatan yang holistik yang harus diberikan kepada pasien. Prinsip yang lain ini berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan efektif komunikasi dan yang lain-lain, itu adalah perawatan multidisipliner. Banyak sekali yang berhubungan dengan perawatan paliatif ya, mulai dari perawat, kemudian dokter, ahli gizi, relawan, fisioterapis, dan semua yang berkaitan. Tergantung dari simptom yang dialami pasien, maka ada multidisiplin yang bekerja bersama-sama, harus bekerja bersama-sama. Karena itu biasanya polipaliatif atau perawatan paliatif itu di satu tempat yang sama. Kalau nggak sama itu konsul ke sana kemari pasiennya stres ya, malah stres. Nah, saya akan menjelaskan tentang perawatan di akhir hayat atau perawatan end of life. Perawatan di akhir hayat itu merupakan bagian penting dari perawatan paliatif. Tadi sudah saya singgung sejak awal ya. Mencakup perawatan dan dukungan untuk orang yang sudah berada pada akhir kehidupan atau ujung hidupnya. Ya, kadang diberikan pada 1 tahun terakhir, tapi karena prediksi usia seseorang tidak bisa diperkirakan, kadang ada yang dapat perawatan end of life itu 1 minggu, ada yang beberapa bulan, atau kadang bahkan ada yang tidak mendapatkan. Ya, karena manusia memang tidak tahu hal-hal yang gaib ya, nggak tahu pasti pasiennya ini besok meninggal tuh ya nggak tahu. Dokternya memberikan prognosis perkiraan secara statistik 3 bulan meninggal, ternyata ada yang sampai dia hidup 10 tahun itu ya nggak tahu. Ya, malah dokternya sendiri yang meninggal ya, yang memberikan ini tadi ya, banyak kejadian seperti itu. Karena meninggal itu sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, tujuannya apa? Tujuan perawatan di akhir hayat adalah menciptakan kenyamanan semaksimal mungkin bagi penderita.
Perawatan ini juga mencakup penjelasan kepada keluarga, teman-teman, ya, apa yang akan dihadapi dan diharapkan pada saat-saat terakhir kehidupan penderita. Juga mencakup wasiat dan dukungan secara finansial. Ini di negara maju ya Bapak Ibu. Kalau di Indonesia dukungan finansialnya ini masih sangat terbatas ya. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh perawat untuk perawatan paliatif? Nah, ini maksudnya untuk perawat yang terlibat di dalam perawatan pasien paliatif. Yang pertama adalah mempunyai falsafah hidup yang kokoh, agama dan sistem nilai. Kemudian memiliki kemampuan tidak judgmental terhadap pasien yang memiliki sistem nilai berbeda. Jadi kalau keyakinannya pasien, budayanya pasien, nilainya itu berbeda dengan perawat itu tidak boleh. Oh itu loh sudah dikasih tahu kalau namanya orang sakit itu ya mestinya itu berdoa, jangan malah apa gitu ya, jangan malah kedukun, itu tidak diperkenankan ya. Jadi perawat dalam hal ini tidak boleh memaksakan agama dan keyakinannya ya. Kemudian 3, mempunyai kemampuan menjadi pendengar yang baik dan memberikan motivasi. Menjadi pendengar ini susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Tidak menunjukkan reaksi berlebihan terhadap bau atau kondisi yang tidak wajar, nanti karena pasiennya akan tersinggung dan menjadi lebih stres ya. Kemudian memiliki kemampuan mengkaji, mengevaluasi secara cermat perilaku nonverbal, senantiasa menemukan cara untuk mengatasi masalah, dan menunjukkan perilaku caring. Sulit juga ya jadi perawat yang bekerja di perawatan paliatif. Ketemunya orang yang sudah sakitnya parah-parah amat, banyak keluhannya, kemudian masalahnya kompleks ya, rata-rata sedih dan lain sebagainya ya. Nah, yang terakhir sebelum saya buka diskusi, ini ada beberapa tugas yang perlu Bapak Ibu resum. Yang pertama adalah resumnya dalam 1 halaman ya Bapak Ibu, dalam bentuk mind map. Bagaimana perawatan paliatif di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah dasar hukum keperawatan paliatif dan menjelang ajal, serta bagaimana penerapannya. Yang ketiga adalah evidence-based perawatan paliatif yang ada saat ini, ya seperti apa, apakah sudah established, apakah masih apa ya, ini khusus untuk di Indonesia. Yang terakhir adalah menganalisis tugas mahasiswa. Ya, jadi untuk ini saya harap Bapak Ibu untuk membuat resume, membagi diri nanti setelah kuliah, karena kuliah daring katanya maksimal 50 menit, tapi saya tadi sudah menyalahi aturan belum ya? Sudah berapa jam ini? Bentar. 50 menit, terus yang lainnya harus penugasan ya. Jadi Bapak Ibu membagi diri dalam 4 kelompok. 1, menjelaskan perawatan paliatif di Indonesia. Semua resumenya maksimal 1 halaman. Dasar hukum 1, evidence-based perawatan paliatif 1 kelompok, dan analisis tugas mahasiswa. Tugasnya nanti saya, ada ya di sini ya, sebentar. Tugas mahasiswa adalah tugas yang dikerjakan oleh, nah ini. Jadi angkatan sebelumnya, ini nanti saya tutup namanya, telah membuat tugas tentang persamaan dan perbedaan perawatan paliatif pada berbagai penyakit kronis dan terminal. Ada gagal ginjal dan kanker, ada stroke dan penyakit hati, ada COPD dan multiple sclerosis, Alzheimer dan gagal jantung, serta HIV/AIDS dan kanker. Nah, ini tugasnya sudah dikerjakan. Tugas Bapak Ibu bukan membuat tugas yang sama, tetapi menganalisis ya. Tugas ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalau ada kekurangan yang betul seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu menilai kira-kira tugasnya ini sudah benar atau tidak, kalau tidak benar, yang benar seperti apa. Ya.
Nanti akan saya upload juga tugasnya di aula. Saya rasa itu untuk kuliah hari ini. Monggo silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu.